Hai sobat olahraga, senang sekali nih kita bisa bertemu lagi di Sportholic. Kali ini Sportholic bakal menemani sobat olahraga selama 30 menit ke depan. Tentunya dengan berbagai cerita menarik dan inspiratif seputar olahraga. Tapi Sportholic, ignite your spirit of sport. Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan individu dan masyarakat yang mengutamakan gerakan-gerakan jasmani yang dilakukan secara sadar dan sistematis menuju suatu kualitas yang lebih tinggi. Kali ini Minsport mau bahas tentang olahraga karate. Karate adalah salah satu seni bela diri yang memanfaatkan tendangan, serangan dengan pukulan, serta pertahanan murni menggunakan tangan dan kaki tanpa alat. Hari ini Minsport akan berbincang dengan salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya yang juga menekuni olahraga karate. Jadi penasaran nih Minsport, gimana sih olahraga karate itu? Halo, nama aku Rizky Putra Hardiansa. Aku biasa dipanggil Rizky. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik 2021. Kesibukan aku yang sekarang itu lagi magang di Jakarta Selatan, di tempatnya di Akar Rumput Strategi Konsultan. Jadi itu konsultan politik. Selain di magang, aku juga masih aktif di ngurusin di UKM Karate dan juga masih aktif latihan karate. Jadi untuk aktivitas karate aku selama ini masih berjalan. UKM Karate UB bisa dibilang isinya orang-orangnya asik-asik, disiplin banget orang-orangnya, dan lebih ngerangkul anak-anaknya. Jadi buat kalian yang mau masuk UKM Karate UB, silakan ditunggu. Kalau aku sendiri, aku suka karate itu mulai kelas 3 SD karena dulu pada awalnya aku ngelihat teman-teman latihan karate dan juga kebetulan ayah aku dulu karate juga, jadi sebelum aku masuk ke klub karate aku dilatih dulu sama ayah aku. Jadi kayak ya udah, jadi jalan aku ya ngikut karate sampai sekarang. Yang pertama mungkin karena bawaan dari ayah juga jadi support semuanya. Dulu juga aku pernah ikut olahraga sepak bola dan ternyata nggak disupport bola karena banyak kendala-kendala lain yang bikin aku nggak bisa diikutin di bola. Jadi aku lebih milih di karate dan alhamdulillahnya sampai sekarang masih berlanjut sampai berprestasi lah. Dukungan buat orang tua itu, orang tua benar-benar support banget. Sampai ya sebenarnya keluarga aku tuh lebih ke orang-orang bela diri semua. Jadi mereka ketika ngeliat anak-anak yang ikut bela diri karate, aku sama adik aku, jadi ya dia yang kayak, wah ya udah boleh silakan, ayo terus latihan, bapak support, mama support, sampai dianterin latihan ke Jakarta, ke Bekasi, ke Depok. Pokoknya ngikut dari dulu sampai dari kecil, tapi sekarang nggak dianterin tapi lebih sendiri. Karate ini membuat Rizky ini lebih ngerasa mental Rizky terbentuk di sini, dari disiplinnya, dari pokoknya mental anti banting ini diajarin di karate. Keuntungannya buat aku sendiri, yang pertama kalau misalkan kita udah jadi atlet itu lebih enak, kita tuh kalau misalkan jalan-jalan gratis. Tapi walaupun kita jalan-jalan tetap harus tanggung jawab masing-masing ke diri kita sendiri buat terus berprestasi, khususnya harus juara satu di pertandingan. Jadi nggak cuma jalan-jalan gratis, tapi kita juga harus berprestasi. Kalau privilege yang aku rasain selama ini dari SMP
SMA dan kuliah itu bisa masuk pakai jalur prestasi. Jadi nggak perlu repot-repot masuk SMA pakai tes segala, udah pakai jalur prestasi tinggal masuk. Masuk kuliah tinggal masuk. Jadi ibaratnya tinggal duduk nyaman, kita terus berprestasi, masuk ke apa yang kita mau selama ini. Menurut Rizky, karate itu bukan kekerasan. Karate itu mengajarkan lebih kepada tanggung jawab kita kepada diri sendiri. Karate mengajarkan kita menjadi lebih mengerti apa dari arti bela diri dan tidak menggunakan serangan atau apapun kepada lawan yang tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki bela diri. Jadi lebih kepada pembentukan diri sendiri agar lebih menjadi orang yang lebih bijak. Kalau di karate sendiri tingkatan itu mungkin lebih diartikan ke sabuk ya. Dari sabuk putih ke kuning, kuning ke hijau, hijau ke biru, biru ke coklat, coklat ke hitam dan satu. Jadi tingkatan-tingkatannya itu masing-masing ada kapasitas latihannya. Mungkin tentunya berbeda-beda cara latihannya. Dari sabuk putih ke kuning itu selama 6 bulan kita tuh bakal ada ujian. Kuning ke hijau juga sama ada ujian. Jadi setiap tingkatan itu pasti ada ujian dan tentunya latihannya pun berbeda-beda dari sabuk putih sampai ke hitam. Kalau di event itu sendiri banyak sih kelas-kelasnya. Tapi kalau mengacu kepada senior itu ada berapa ya? Min 55 yang pertama, min 60, yang kedua yang ketiga ini ada minus 67, yang keempat ada minus 75. Yang kelima ada minus 84, yang terakhir ada plus 84. Jadi ada 6 kelas di kelas senior khususnya. Mungkin yang paling berkesan buat aku itu kejuaraan nasional Inkai di Kalimantan Selatan Banjarmasin. Itu aku dapat juara 1 emas dari Banten, dan kedua juga aku mendapatkan predikat best of the best di kelasnya. Ya terakhir di 2022 itu internasional di Jakarta, Renzo International Cup. Nah di 2023 ini nasional sih baru, tapi doain internasional, amin. Hai Sobat Olahraga, kembali lagi dalam Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Tahukah Sobat Olahraga asal-usul bela diri karate? Nah, karate adalah salah satu bela diri yang berasal dari Jepang dan memiliki sejarah yang kaya dan panjang. Karate memiliki akar yang sangat dalam di Jepang, namun pengaruh dari berbagai seni bela diri Cina juga memainkan peran penting dalam perkembangannya. Seni bela diri karate sedikit dipengaruhi oleh seni bela diri Cina yaitu Kempo. Karate dibawa masuk ke Jepang lewat Okinawa dan mulai berkembang di Ryukyu Island. Seni bela diri ini pertama kali disebut Tote, yang berarti seperti tinju Cina. Ketika karate masuk ke Jepang, nasionalisme Jepang pada saat itu sedang tinggi-tingginya. Sehingga Sensei Gichin Funakoshi mengubah kanji Okinawa dalam kanji Jepang menjadi karate, yang berarti tangan kosong agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Jepang. Karate terdiri atas 2 kanji. Yang pertama adalah kara, yang berarti kosong. Dan yang kedua adalah te, yang berarti tangan. Yang jika 2 kanji ini digabungkan akan mempunyai arti tangan kosong. Untuk proses buat mengikuti sebuah event, khususnya itu yang bergengsi, itu pasti tentunya ada namanya seleksi. Jadi kalau misalkan kita ikut di
kejuaraan nasional misalnya, kita harus mengikuti seleksi di dalam daerahnya sendiri. Itu mungkin bisa dari tingkat-tingkat kota terlebih dahulu, atau mungkin cabangnya dulu, seleksi cabang, seleksi kota, seleksi daerah, baru kita bisa ke kejuaraan nasional. Jadi ada berapa? Ada 4 gitu atau kemungkinan. Jadi, perlu banyak proses seleksinya yang membuat kita akan mengikuti kejuaraan nasionalnya. Kalau kesiapan aku buat mengikuti sebuah event tentunya latihan. Tapi latihannya nggak cuma mau ada pertandingan doang. Jadi kita latihan dari jauh-jauh hari. 6 bulan sebelum pertandingan, 3 bulan sebelum pertandingan, itu kita harus sudah latihan. Kalau dari aku, strategi biar juara di sebuah event itu, aku pribadi, aku setiap mau aku setiap mau bertanding, mau menghadapi lawan khususnya, itu sebelum mulai aku bakalan menganalisa nih lawan aku gerakannya gimana. Biasanya di pemanasan itu udah mulai kelihatan senjatanya apa, yang kosongnya ada di mana, yang harus kita serang bagian apa. Jadi lebih pada menganalisa lawan, strateginya, agar pas di pertandingan di lapangan khususnya, aku udah tahu aku harus mau ngapain, dan ya aku juga bisa bikin lawan aku kalah sama aku, dan akhirnya aku bisa jadi juara. Terpilihnya aku jadi atlet itu karena tadi lebih ke seleksi. Waktu awal kita seleksi itu kan kita pasti banyak kan, ada orang-orang yang ikut, dan kemudian dicari juara satunya siapa. Juara satunya misalkan dari tingkat kota, juara satu tingkat kota lanjut ke tingkat daerah, juara ke tingkat daerah, oke, juara satunya lanjut ke nasional, dari nasional juara, oke. Jadi melalui tahapan-tahapan seleksi, lalu kemudian kita bisa dikatakan atlet karena seringnya bertanding dan menjadi juara. Karate juga banyak diminati di berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Karenanya banyak orang-orang menganggap karate juga akan bisa dipakai untuk mempertahankan diri dari berbagai macam serangan berbahaya dan ancaman yang biasanya terjadi. Di dalam karate, kita tidak hanya diajarkan untuk menyerang saja, tapi juga mempertahankan diri, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, balik lagi nih ke bintang tamu kita, Kak Rizky, yang awalnya hanya sekedar hobi, kemudian ditekuni, dan sampai mendapatkan berbagai prestasi luar biasa. Nah, Minsport jadi penasaran nih, ingin tahu lebih dalam mengenai olahraga karate. Ada strategi atau jurus-jurus apa saja sih dalam karate? Lalu strategi apa saja sih yang dipakai oleh Kak Rizky dalam pertandingan karate selama ini? Awalnya sih nggak kepikiran gitu ya buat ikut buat jadi coach gitu. Tapi pas kita latihan bareng, ada anak-anak yang nyamperin, "Bang, aku bisa nggak latihan bareng sama abang?" "Oh, boleh aja, mau latihan kapan?" Ya udah, jadi mulai karena ada yang meminta dilatih, jadi kayak aku dengan senang hati melatih. Ya dari dulu pas semenjak itu aku jadi terbiasa buat ngelatih anak-anak. Kalau dari aku sendiri, kenapa mau ikut sertifikasi coach gitu khususnya, karena itu juga buat diri aku sendiri, buat ngasah diri aku sendiri bagaimana jadi seorang pelatih yang baik dan benar. Dan kemudian prosesnya itu ya kita beneran sama-sama latihan bareng, ada coach yang mengajar, dan kemudian kita sama-sama mempraktekkan, dan akhirnya itu menyerap sama aku, dan kemudian aku terapin ke anak-anak yang latihan bersama aku. Kalau dulu kebetulan diadain sama Renzo, dan ya di situ aku ikut juga, dan akhirnya ya dari latihan, dari pematerinya, dari berapa hari ya itu, 2 hari kalau nggak salah. Ya di situ abis itu dikasih namanya sertifikat coaching klinik namanya. Jadi yang materi yang satu ini misalkan, jadi kita wawasan kita lebih luas. Jadi kita harus dari materi satu ini kita kembangin lagi jadi kayak gimana. Ada step by stepnya. Jadi kayak kita lebih mengerti bahan-bahan yang buat kita latih buat ke anak-anak itu kayak gimana. Menjadikan profesi sih sebenarnya mungkin enggak juga, mungkin lebih ke mengisi waktu luang, iya, karena mungkin aku juga bakalan
ngejar profesi yang aku inginkan. Jadi karate ini aku bakalan jadi sampingan lah buat mengisi waktu luang aku, buat ibaratnya refreshing bersama anak-anak gitu. Sebenarnya biar kita nggak burn out itu tergantung kepada motivasi masing-masing. Kalau dari aku dulu mungkin motivasi banget buat aku karena aku ngena banget ini motivasi dari pelatih aku. Yang sering latihan aja bisa kalah, gimana yang kita jarang latihan. Mau jadi apa kita kalau misalkan nggak latihan? Nah dari situ kayak motivasi aku buat jadi juara tuh ya selain latihan, ya latihan doang buat kuncinya buat jadi juara. Jadi latihan, latihan, dan latihan sih motivasi. Tergantung eventnya. Biasanya kalau misalkan kita mengikuti kejuaraan itu, kita dalam satu pertandingan ada 4 atau 5 kali, 5 kali lah buat sampai ke final. Hai Sobat Olahraga, terima kasih masih setia bersama Sportholic. Ignite the spirit of sport. Karate adalah seni bela diri berbasis pukulan yang berfokus pada penggunaan pukulan, tendangan, pukulan lutut, pukulan siku, dan teknik tangan terbuka untuk mengalahkan lawan. Bela diri karate menggunakan tubuh sebagai senjata tanpa perlu peralatan atau senjata lainnya. Karate mengajarkan tentang disiplin, rasa hormat, dan pengendalian diri. Hal ini membuktikan bahwa karate bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga cara untuk mengembangkan sifat mental dan spiritual. Pelatihan karate biasanya mencakup atas urutan gerakan atau pola yang telah ditentukan sebelumnya, sparring, dan berbagai latihan untuk meningkatkan teknik, keseimbangan, dan kekuatan. Ada berbagai gaya dalam karate yang masing-masing mempunyai tekniknya sendiri-sendiri. Pengalaman unik sih banyak sih, tapi yang menurut aku yang paling lucu di event itu kadang kalau kita ngeliat orang serem, tapi nyatanya pas di lapangan enggak. Dan malah ada juga yang kalau kita lihat serem, kalau misalkan dia kalah nangis itu malah lebih kayak, ah ini orang mukanya serem tapi kok nangis gitu. Jadi kayak dari situ kayak menurut aku lucu aja kayak serem-serem tapi kok hatinya masih Hello Kitty juga sih, nangis juga. Pastinya tentunya ada, di setiap event itu pasti punya kendalanya masing-masing. Tapi kalau dari aku sendiri tergantung dari cara kita ngelihat masalahnya. Kalau misalkan kendalanya ada ya sekarang mau kita hindarin juga nggak bisa, dihadapin aja. Kayak kemarin di Pomprov itu kan kendalanya lagi KKN. Ya terus mau gimana? Ya udah berarti kan kita minta surat dispensasi. Nggak ikut KKN, terus kita fokus latihan. Dan alhamdulillah jadi ada hasilnya. Kalau untuk yang Pomprov kemarin, alhamdulillah itu sesuai dari harapan aku. Dan tentunya pasti ada aja yang nggak sesuai sama harapan. Jadi balik lagi ke diri masing-masing. Kalau misalkan nggak sesuai harapan ya kita belajar terima diri dan kemudian kita upgrade diri lagi jadi lebih baik lagi. Ada sih unik, itu tapi waktu SMP. Jadi kayak kita nih waktu habis dari pulang sekolah kan bawa motor ya kan. Itu kita dipepet udah banyak orang ya kan. Terus mau nggak mau kan di situ berani dong, harusnya kayak ngapain sih ini orang mau mepet-mepet, mau ada apaan nih. Ya udah dari situ kita terapin aja cara tendangan ini.
tendang dong. Dia untung nggak jatuh sih, kalau jatuh saya yang kena. Untungnya nggak jatuh, jadi cuma dikejar-kejaran sampai ditungguin sih depan sekolah. Tapi alhamdulillah udah selesai, udah aman. Kalau untuk tahun ini mungkin yang paling besar menurut aku lanjutan dari Pomprov Jawa Timur yang kemudian nanti akan berlaga di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Itu bulan November, jadi nanti ada seleksi dan yang bakal aku lakuin sih harapannya aku bisa masuk tim Jawa Timur dan aku jadi juara di Pomnas nanti, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Kalimantan Timur. Di persiapan yang akan aku ikutin ini, wah tentunya lumayan sekali sih beratnya. Lebih kayak latihan sama coach itu ya sampai mungkin 3 jam sehari, 2 jam sehari. Tentunya dalam seminggu itu mungkin dari aku bisa 5 sampai 7 kali setiap hari ada latihan. Beberapa gaya karate paling terpopuler adalah Shotokan, Goju-ryu, Wado-ryu, dan Shito-ryu. Selain itu, ada berbagai organisasi karate yang mengadakan turnamen dan kompetisi. Seperti Federasi Karate Dunia atau WKF dan Asosiasi Karate Jepang atau JKA. Karate tidak hanya dipraktikkan untuk bela diri, tetapi juga sebagai olahraga dan sarana untuk mempromosikan kebugaran fisik, pengembangan karate, dan pertumbuhan pribadi. Banyak orang dari berbagai rentan usia mendukuni olahraga karate dengan berbagai alasan, termasuk untuk peningkatan diri dan bersaing. Nah, sobat olahraga, masih bentar nih kita dengerin cerita serunya Kak Rizky. Kira-kira apa sih cita-cita terbesar Kak Rizky dari olahraga karate ini? Cita-cita aku sendiri ya pertama aku harus masuk tim nasional Indonesia, khususnya di karate. Yang itu yang dimana kejuaraan itu nanti ke luar negeri dan kemudian aku keluar negeri bertanding, juara, jalan-jalan, pokoknya gratis dibiayain pemerintah. Yang kedua, cita-cita aku mungkin aku bakalan punya tempat latihan di mana pelatihnya itu sendiri aku juga yang punya tempat latihannya. Jadi semuanya aku yang handle. Jadi ya kalau misalkan aku mau ngelatih aku bakalan turun tangan di situ. Mungkin kalau dari aku stigma orang-orang sama aku tuh bukan lebih yang suka bertarung anak nakal, tapi lebih yang kayak dia mah atlet enak juara, nah tapi dia nggak bakal ngelihat nih proses di baliknya itu yang kita capek-capek banget latihan sehari, ngorbanin waktu tidur, ngorbanin waktu main, terus juga cederanya juga belum dikasih lihat. Jadi kan mereka cuma taunya kita juara, tapi nggak tahu proses di belakangnya apa. Kalau aku sendiri sih ya udah aku lebih ke cuek, ya emang gampang sih juara mah gitu. Makasih ya udah bilang kayak gitu. Intinya ya udah aja, lebih kayak nggak usah dipikirin lah kayak gitu. Yang penting kita fokus aja. Buat anak-anak di luar sana yang mau ikut masuk ke dalam dunia karate, jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Ada UKM Karate UB di sini yang siap ibaratnya merangkul kalian bersama-sama berprestasi, bersama-sama menjadi yang lebih baik daripada yang kemarin. Karena kuncinya cuma satu, untuk menjadi juara hanya latihan, dan latihan. Jadi buat kalian yang mau berprestasi, kita tunggu latihannya di UB. Jangan takut, intinya jangan takut. Kalian datang aja ke UBSC. Kalian datang aja ke UBSC hari Sabtu sama Minggu khususnya jam 10. Nah, itu tinggal datang dan ngomong, "Kak, aku mau latihan karate." Udah gampang. Habis itu kita rangkul sama-sama. Kita latihan bareng-bareng dan kita sama-sama berprestasi bareng. Persyaratannya satu, semangat. Habis itu nggak ada lagi. Satu kata untuk olahraga, jaya, jaya, jaya. Tidak terasa nih 30 menit Winsport menemani sobat olahraga di rumah. Semoga program ini bisa menjadi inspirasi untuk tetap hidup sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, jaga diri dan raih prestasi. Bersama UTV, aktif dan kreatif.